Masya Allah. Aku dari Sumatera Selatan, almarhum mama. Kalau papa asli orang luar. Jadi Berpindah dari agama apa, Dek? Cindo ya Dek. Oh, dari Buddha. Oh, dari Buddha. Ya, Kalau dari Buddha nggak terlalu sulit ya. Buddha. ya, tapi sama banyak ya. orang. Siap. Oke. Lanjut. Kak, itu yang mau saya pertanyakan, apakah Kristen adalah suatu agama? Tadi saya sudah jabarkan bahwa sunat bukan tradisi, bukan budaya. Memakan B2 juga bukan tradisi, bukan budaya, karena itu adalah perintah. Nah, kalau di dalam agama kakak tidak ada perintah larangan seperti yang saya katakan tadi, karena Yesus mengikuti hukum Taurat. Hukum Taurat itu adalah hukum dari Tuhan, aturan larangan dari Tuhan, bukan hukum budaya, adat istiadat. Nah, kalau di Kristen memang adalah suatu agama, coba tunjukkan sama saya, Kak. Perintah larangan Tuhan apa yang diterapkan oleh Tuhan bagi umat Kristen? Dan akhirnya kabur. Ya, perjalanannya sudah lama ya, Kemana? Neng PRD. KPRD, Apanya? KPRD. Namanya siapa? Gadis namanya. Enggak, aku manggilnya kok kayak KPR gitu, perumahan gitu kayak KPR gitu loh. Dadis namanya, Dadis ya, Dek? Dadis ya. Ya, aku Sinchan Dadis. Jam. Ya, Coba, ada yang mau naik mungkin? banyak. Ini Enggak, bertanya. silakan Dadis bertanya. Ini aja dulu, gadis aja, Mak. Jangan naikkan yang lain dulu. Baik, Bertanya, Sama. bertanya, Dek. Oke, Silakan ini bertanya. dari dulu sampai sekarang tuh pengen nanya begini, apakah takdir manusia itu benar-benar nyata atau begini? Dulu sebelum saya memasuki Islam memang tidak ada yang memaksa ya, dari dua belah pihak, dari mama dan papa itu nggak ada memaksa, tetapi dalam larangan kerasnya itu mengapa saya mengeluarkan diri saya dari agama sebelumnya ke agama Islam, karena mungkin tadi yang dibicarakan agama Kristen itu tidak ada bedanya ya, sedikit pun perbedaannya pun sedikit ya. Jadi yang saya pertanyakan di sini, Bunda, ketika kita mempunyai orang tua, setelah kita memasuki Islam, memilih agama Islam, apakah benar karena kita memilih agama Islamlah nyawa orang tua kita jadi taruhannya, dan takdir itu memang benar-benar ditujukan ketika saya masuk Islam? Apakah itu benar atau sekedar lantunan orang-orang yang mungkin apa sih kamu masuk Islam begitu sih? Bisa Nanda, takdir. Enggak, Saya kalau- aku masih belum paham pertanyaannya. Maksudnya kakak masuk Islam. ya, saya 1 tahun saya masuk Islam itu karena saya memilih pendirian saya sendiri. Alhamdulillah. Terus yang menjadi Yang pertanyaan kedua, itu takdir apa maksudnya? Karena gini, maaf ya host ya, banyak orang-orang di sekeliling saya dan sahabat, tempat saya bekerja pun, di kantor pun begitu bicara, mungkin orang tuamu meninggal karena takdirmu memilih agama Islam, karena ayahmu menentang agama Islam itu, gitu. Apakah takdir saya masuk ke Islam itu karena orang tua saya meninggal karena takdir saya masuk Islam gitu? Oke. Bunda Nora atau Mak Saya masuk kalau mau jawab sedikit, boleh? silakan Bunda Maaf Nora. sedikit ya. Kalau ini, kalau apa luruskan nanti Kak Neng dengan Bang Nathan ya. Begini Kak, Kakak mualaf, saya juga mualaf ya. Jadi hidayah itu mutlak dari Allah. Siapapun tidak bisa untuk memberikan hidayah itu. Siapapun, sekalipun dia seorang nabi dan rasul, tidak bisa. Karena hidayah itu mutlak dari Allah. Pamannya baginda Rasulullah saja tidak masuk Islam. Kan begitu. Nah, jadi
memang hidayah ini mahal, sangat mahal Kak. Kita nih orang-orang yang istimewa, orang mualaf ini, orang-orang yang istimewa yang dipilih oleh Allah untuk hijrah, untuk meninggalkan yang kelam menuju yang terang. Kenapa saya katakan kayak gitu? Cuman Islamlah yang disebut di dalam kitab suci Kak. Cuman Islamlah agama yang diklaim oleh Allah, agama yang diridhoi di sisi Allah. Hanya Islam. Apakah di Tripitaka ada? Apakah di Weda ada? Bahkan di dalam Bible apakah ada dikatakan bahwa Kristen adalah agama yang diridhoi oleh Allah Bapa? Tidak ada. Hanya Islam. Terus ketika ada yang mengatakan begini, karena kamu sudah memilih Islam sementara ayah dan ibumu menentang, akhirnya mereka meninggal, begitu ya? Seperti itu ya tadi ya? Yang meninggal mama, Ya. yang menentang papa. Oke, jadi begini deh, kematian itu pasti. Kematian itu pasti. Yang mungkin akan berubah jadi ceritanya. Betul tidak? Nah, jadi kematian itu unsur bukan karena kamu masuk Islam akhirnya meninggal orang tua, tidak Kak. Manusia itu kodratnya akan mati juga Kak. Akan mati. Tidak akan ada manusia yang hidup selamanya, kecuali kekekalan itu adalah di surga dan neraka. Begitu. Coba silakan Bang Natam, Bang Iya, Nanar. betul. Jadi kematian ibundanya Kak Dadis ini bukan karena Kak Dadis mu'alaf, karena di dalam Islam itu kullu nafsin da'iqatul maut, bahwa setiap yang hidup akan melakukan setiap yang hidup akan merasakan yang namanya kematian. Kematian itu bukan karena suara burung gagak, kematian itu bukan karena seseorang mu'alaf, kematian itu bukan karena apapun, tetapi itu memang sudah ketetapan Allah. Nah, yang ada sekarang Kak Dadis semoga istiqomah di dalam kebenaran Islam. Begitu. Jadi kematian, bahkan gini, ketika anak dari Rasulullah SAW yaitu bernama Ibrahim meninggal dunia. Jadi Rasulullah punya Ibrahim. Nah, ketika Ibrahim meninggal dunia, maka terjadilah gerhana. Sehingga orang-orang itu mengatakan, oh ini karena sedih. Gerhana ini terjadi karena sedih, karena putra Rasulullah SAW meninggal dunia. Apa kata Rasulullah? Ya, gerhana matahari itu terjadi bukan karena kematian seseorang. Begitu juga kematian seseorang itu bukan karena kakak mu'alaf. Ibunda Kak Dadis meninggal dunia itu karena memang sudah waktunya, bukan karena Kak Dadis mu'alaf. Begitu Kak Dadis.
sedikit ya dari saya ya. Salah Boleh, satu Ustaz. contoh dari cucunya baginda Rasulullah SAW, Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Kak Dadis tahu meninggalnya Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain, apalagi Sayyidina Husain itu pada waktu Siti Fatimah putri dari baginda Rasulullah bertanya, karena cemburunya Sayyidina Husain kepada Hasan, kenapa Hasan selalu dicium bibirnya sementara aku di lehernya? Baginda Rasulullah pada waktu menceritakan tentang Husain itu sampai pingsan. Merinding saya. Betul kan Bang Nathan? Karena apa? Karena meninggalnya Sayyidina Husain itu pada waktu ia berperang, kepalanya dipenggal, diarak-arakan. Sedangkan Sayyidina Hasan dia diracuni oleh istrinya sendiri. Terus apakah baginda Rasulullah mengatakan, kenapa ya Allah? Bisa saja Nabi Muhammad mengatakan seperti itu, meminta jangan dimatikan, jangan diwafatkan Sayyidina Hasan dengan Husain dalam keadaan seperti itu, bisa saja. Tetapi Nabi Muhammad SAW tidak mempunyai hak untuk meminta kepada Allah seperti itu. Ini bukti kepada manusia bahwa apa? Nabi saja tidak ada haknya untuk bertanya, meminta, ya Allah, janganlah cucuku meninggal dalam keadaan seperti itu. Padahal Nabi Muhammad tahu bahwa nanti Hasan akan diracuni oleh istrinya sampai isi perutnya itu terburai. Sayyidina Husain berperang, makanya dikatakan perang Karbala. Itu dipenggal kepalanya, diarak-arakan kepalanya. Nah, ini satu bukti bahwa apa? Bahwa segala sesuatu itu sudah ditetapkan oleh Allah, dan itu adalah kebaikan bagi kita. Yang baik bagi kita belum tentu baik bagi Allah, yang baik bagi Allah mungkin tidak baik bagi kita. Nah, jadi itu Kak, manusia ini sudah ditetapkan oleh Allah dan takdirnya akan seperti ini, seperti itu. Ada sesuatu yang bisa merubah takdir, yaitu dari diri kita sendiri. Kalau kita mau jadi baik, lakukan perintah apa yang diperintahkan Allah dan Rasulnya. Seperti itu Kak. Keren Bunda Nora, Masya Allah. Sudah mengerti. Apakah salah jika saya sendiri ya, pribadi saya sendiri, dari saya dihujat karena mereka tahu orang tua saya meninggal? Karena saya menentang orang tua saya pernah mengucapkan begini. Setiap kali mereka mengatakan hal itu, saya mengucapkan, kamu sembahlah apa yang kamu sembah dan aku akan menyembah apa yang aku sembah. Itu apa ya? Saya berdosa nggak sih menurut abang dan bunda di atas, karena udah terlalu Gini aja Muhammad. Pagi hari kau menyembah apa yang aku sembah, sore hari aku menyembah apa yang kamu sembah. Nah, lalu turunlah surat Al-Kafirun, lakum dinukum waliyadin. Jadi apa yang kakak katakan itu sudah benar, itu ayat Quran. Ya, kami tidak menyembah apa yang kamu sembah dan kamu pun tidak menyembah apa yang kami sembah. Begitu. Itu surat Al-Kafirun. Lakum dinukum waliyadin, agamamu agamamu, agamaku agamaku. Jadi kalau seorang yang masuk Islam itu pasti akan diuji keimanannya sesuai dengan ayat Quran. Apakah mereka hanya dibiarkan berkata aku sudah Islam, aku sudah beriman? Tidak. Mereka akan diuji. Ujian itu bisa berupa cacian, berupa makian, atau berupa sakit, berupa usaha yang mungkin bangkrut dan lain sebagainya. Masing-masing akan Allah uji sesuai dengan kesanggupannya masing-masing. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak membebani suatu kaum kecuali dengan kesanggupannya. Begitu. Ya enggak, Ustazah Mak? Mak mau menambahkan silakan. Ini Ustazah ini, silakan Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim.
begini Kak Dadis, kullu yuladu ala fitrah, kullu maulidin yuladu ala fitrah. Setiap manusia, setiap bayi, setiap manusia yang dilahirkan itu adalah keadaan fitrah, artinya suci. Akan tetapi orang tuanya lah yang akan menjadikan dia Majusi, Nasrani ataupun sebangsanya. Nah, begitupun yang terletak kepada Teh Dadis ya, Kak Dadis, dijadikan oleh orang tuanya sebagai budak, sedangkan dari awalnya itu adalah fitrah, artinya suci. Berarti sudah tertulis di zaman azali, yaitu ketika kita sedang di dalam ruh. Kamu mengakui aku Allah? Ya, saya mengakui engkau Allah, ya Allah Tuhanku. Tetapi sesudah dilahirkan, orang tuanya lah yang menjadikan Majusi, Nasrani ataupun Buddha, Kristen dan sebagainya selain daripada Islam. Nah, akan tetapi di sini kita mengimani antara qada dan qadar, yaitu rukun iman yang keenam. Qada itu ketetapan dari Allah, seperti apa? Contohnya mati. Qadar itu adalah realisasi dari qada, seperti contohnya kita meraih kesuksesan, kita meraih kegagalan. Bagaimana cara itu untuk perjalanannya tersebut? Realisasi dari qada. Sedangkan qadar itu suka disebut dengan takdir. Nah, takdir di sini ada dua macam. Takdir mu'allaq, yaitu takdir yang tidak bisa diganggu gugat. Contohnya seperti bundanya tadi Kak Dadis ya meninggal. Nah, sedangkan takdir mu'allaq setiap yang kembangnya sakit itu kembangnya kematian adalah sakit. Nah, bagaimana caranya untuk sembuh? Berarti berobat. Ada kalanya untuk sembuh itu adalah mu'allaq, karena ada apa? Karena usaha kita, yaitu berobat. Nah, sedangkan Kak Dadis tadi menanyakan apakah berdosa seandainya kita misalkan mengatakan itu sembahlah agamamu dan aku menyembah agamaku, sembahlah apa yang kalian lakukan dan aku akan melakukan. Nanti coba begini, Kak Dadis ngaji aja di depannya. Karena apa? Sesuai dengan Quran surat Al-Anfal, walladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatum imana. Dengan lemah lembut membacakan Al-Quran, mana bisa, apa tidak mungkin hatinya luluh. Karena kaum Quraisy pun dia mengendap-endap ketika Rasul membacakan Al-Quran. Begitu. Cobalah itu untuk ini. Misalkan Allahu la ilaha illahu hayyul qayyum. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Udah, kalau misalkan sudah bosan dengan lakum dinukum waliyadin atau menyembah sembahlah agamamu dengan apa yang kamu sembah dan aku pun apa yang aku sembah. Coba satu kali aja silakan membacakan Al-Quran sebisanya. Misalkan qul huwallahu ahad Allahu samad, gitu tuh. bisa menjadikan ini ya, bisa menjadikan contoh gitu. Betul. Sepakat, luar biasa Ustazah, terima kasih. Sama kedua Kak Dadis. Jadi yang namanya dakwah di dalam Islam itu bukan hanya kita seperti saya, Bunda Nora, Bunda Neng dakwah nih, ya mendakwahi otan-otan, berdebat. Tapi dakwah di dalam Islam juga ada dakwah yang, salah satu dakwah yang efektif juga itu dengan akhlak. Ketika Kak Dadis sudah menjadi seorang mu'alafah, maka Kak Dadis akhlaknya, perilakunya lebih baik, itu akan apa ya? Akan merubah paradigma mereka. Dulu sebelum masuk Islam, oh begini, setelah masuk Islam kok tambah baik, kok tambah sopan. Nah, itu juga bagus tuh. Jadi dakwah itu bukan hanya dengan lisan, tetapi dengan af'al, dengan perbuatan. Iya, kayak Kak Nora nih, dulu sebelum Kristen dia suka makan babi. Islam. Oh iya. Enggak, sebetulnya saya ngetes apakah fokus atau tidak, ternyata fokus. Kak Nora sebelum menjadi muslim dia Kristen, suka bilang budat, meluap. Setelah dia jadi muslim, la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Nah, jadi ada nilai-nilai kebaikan ketika beliau sudah mu'alaf. Dulu ketika dia Kristen, waduh, dia ini jahat. Setelah jadi muslim dia tambah baik. Yang gitu Kak Dari. Jadi dakwah itu bukan hanya dengan kata-kata, tapi dengan perbuatan juga bisa gitu. Ada lagi Kak Dadis? Ada hujatan itu lagi sama Alten. Kalau ada hujatan kan sering dihujat ya.
Ya, sering banget. Karena menurut yang pertama itu dari keluarga papa ya, keluarga papa, dan yang kedua itu dari teman-teman yang berbeda agama juga. Karena saya semenjak saya masuk Islam, saya mengakui Bunda saya tidak pernah bergaul dengan siapapun. Pulang dari kerja saya di kamar, mau pergi kerja pun saya tidak seperti dulu. Kalau dulu tuh kalau baju tuh udah terserah saya gitu. Kalau sekarang tuh tidak memakai hijab tapi semua bisa tertutup gitu. Tertutup. Dan mungkin di situ. Ya. Alhamdulillah. Ya pelan-pelan Kak. Gadis. Pelan-pelan. Lanjut Kak. Ya, dan banyak juga yang apa ya, menuduh, banyak juga yang membicarakan bahwa apa ya, dari masuk agama itu masuk ke Islam katanya melakukan penipuan begini-begini, banyak begitu. Makanya saya tadi naikkan, paksakan, walaupun bagaimanapun saya udah lama gitu ngelihat konteks di TikTok, dan saya dari kemarin pun pengen naik, cuman waktunya pun mungkin saya tidak kebagian ya, karena kemarin mau naik udah mungkin Nanti naik aja Kak Dadis, follow aja ya, nanti di follow back ya. Follow mah Bunda Nora, di follow, kasihan ini biar ada satu Follow ya. frekuensi. Privat. Dia bisa di follow. Oh, di privat nggak apa-apa, di privat tambah bagus privat ya, nanti di Kalau follow Kak Dadis ke aku nanti diterima, minta aja nanti diterima. ya. Bunda Nora di follow. Karena Kak Dadis nanti naik aja ke siapapun, mau ke komalnya Kak Nora, Bang Paru. Jangan komal saya tidak pernah mau buka komal lagi. Setengah jam langsung bongkar. Ya, naikin Oten atau bagaimana? Ya, takut ini Kak Dadis nggak, jangan tonton dulu Kak Dadis, Ya, mungkin Kak ada Dadis. unek-unek lagi apa, silahkan. Ungkapkan unek-uneknya, ungkapkan semua yang ada di hati, ungkapkan semuanya yang wah bla 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 bla. Mau saya 5 menit lagi, 6 menit lagi. Siap Bunda mungkin Nora. udah selesai Bunda, karena kalau misalkan pun ada pun itu mungkin pribadi ya, cuman saya Oke. pengen tadi menanyakan tentang apa yang saya tanyakan, karena memang dari saya kehilangan sosok seorang ibu, memang dunia saya sudah hilang gitu. Memang benar-benar saya tidak punya dunia lagi, sehingga mungkin orang-orang terdekat saya itu memburu saya, mencaci dan memaki saya, mungkin karena saya takdir saya tuh bawa sial atau seperti apa mungkin ya. Tapi ya alhamdulillah aku percaya bahwa agama yang aku pilih, agama yang aku jalanin, agama yang aku tuju dari awal sampai akhir, dari 2023 sampai sekarang, insya Allah itu adalah agama yang benar-benar saya tekunin. Amin. Dan Amin. ini kan terakhir saya, karena memang sebelum masuk Islam pun saya 6 orang Bunda, orang dari Indonesia itu, orang Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Lampung Utara, Lampung Selatan itu Mola. saya untuk ke Ka'bah, dan insya Allah saya pengen banget Oh, ya ke Ka'bah bareng dengan orang-orang Indonesia. Itu yang saya cita-citakan terakhir kali. Ya, ayo sama Bunda yuk. Ya, karena apa? Karena kehilangan seorang ibu itu mengungkap jati diri saya yang sebenarnya gitu. Kita bertiga Saya aja lah, betul, berlipat, kita Bunda. bertiga aja tinggalin kadang-kadang. Boleh bertanya satu kali lagi tidak Bunda? Boleh. Saya memang sudah Islam, tetapi dalam hati dan Tunggu dulu. pikiran saya. Sebentar dek. Kalau Dadis nanti mau umroh, hubungi kakak, karena ada tuh umroh bersama dengan Bang Zuma. Kenal Bang Zuma ya kan? Kenal lah. Enggak. udah tahu. Kalau sama Yonatan kenal, sama Yonatan. Ya kenal lah, makanya dia naik. Kalau Bang Zuma Kalau sama Yonatan nanti Januari dia berangkat sama Ikomah. bulan Januari tanggal 21. Januari tanggal Siap. 21 ada umroh nanti di situ. Siap. Ya, kalau Oke, mau, pertanyaannya ya. apa, Kak Dadis? Tapi nanti sebelumnya saya juga mau bertanya, kenapa Kak Dadis pilih Islam? Tapi Kak Dadis dulu, kenapa nih?
Oke, Bertanya saya dulu sudah apa? Islam, tetapi Ya, Kak Dadis dalam bertanya. hati dan perjalanan saya di saat ini belum menuntut saya untuk memakai hijab. Apakah saya berdosa besar atau bagaimana ya? Baik, Karena baik, memang baik, baik. kalau saya memakai hijab, saya takut mempermainkan hijab. Karena sebelum saya masuk Islam, sesudah saya masuk Islam itu kalau nggak salah satu bulan setengah saya memakai hijab, Bunda. Cuman tuntutan saya di kerjaan saya itu tidak memperbolehkan saya memakai hijab. Baik. Oke, saya jawab langsung ya. Kak Dadis, jadi memakai jilbab itu adalah sebuah kewajiban bagi seorang muslimah, wajib ya. Cuma Allah itu kalau seorang mu'alaf itu memang itu berjilbab adalah sebuah kewajiban. Tapi untuk Kak Dadis nggak apa-apa, bertahap dulu. Karena bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kesanggupanmu. Ya, kalau Kak Dadis memang belum sanggup, perlahan-lahan aja dulu. Pertama dengan menutup pakaian yang nggak terbuka, nggak kelihatan toket, nggak kelihatan apa-apa. Udah yang tutup dulu. Kalau memang belum bisa berjilbab, jilbab hukumnya wajib bagi muslimah yang sudah mukalaf. Ya, kalau Kak Dadis masih belum mampu, ya udah bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kesanggupannya. Dan ingat Quran surat Al-Ahzab ayat ke-72. Ayat ke-71 saya bacakan. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ya bertakwalah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, bertakwalah kepada Allah. Wa qulu qaulan sadida, ucapkanlah perkataan yang baik dan benar. Yuslih lakum a'malakum, niscaya Allah akan memperbaiki amal perbuatan kamu. Jadi nanti Allah yang mudahkan. Jadi Kak Dadis belajar Islam itu nggak frontal. Karena Kak Dadis ini seorang mu'alafah, memang kewajiban berjilbab itu adalah sebuah kewajiban. Tetapi kalau memang problematikanya masih begini dan begono sesuai apa yang dikatakan Kak Dadis, maka ada lagunya dari Peter Pan. Pelan-pelan saja. Nah, jadi nggak harus langsung Kak Dadis. Bukan Peter Pan. Itu lagu dari Peter Pan. Pelan-pelan saja, lepaskanlah. Jadi pelan-pelan Kak Dadis. Jadi kotak pesan Peter Pan deh. Enggak. Oh, kotak ya. Jadi Kak Dadis pelan-pelan aja. Islam itu mudah, jangan dipersulit, apalagi seorang mu'alafah. Jadi Kak Dadis jangan memaksakan. Memang hukum dari memakai jilbab itu adalah kewajiban. Kalau tidak dilakukan maka berdosa. Cuma Kak Dadis kan baru masuk Islam. Pelan-pelan aja. Ucapkan perkataan yang baik dan benar, nanti Allah yang akan menuntun Kak Dadis. Ya, pelan-pelan aja. Gitu. Yang penting biasanya keluar pakai tank top, sekarang keluar pakai celana yang sopan, baju yang sopan. Pelan-pelan aja gitu ya. Nanti Allah kasih jalan. Gitu ya. Jadi jangan khawatir. Ada lagi Kak Dadis? Sudah. Ya, kena Kak Dadis pilih Islam kenapa? Sebelum saya menjelaskan, saya mohon maaf buat agama-agama yang lain. Iya, Yang pertama, saya broken home, yaitu rumah tangga. Kedua orang tua saya itu berantakan. Ada yang tinggal di timur, ada yang tinggal di utara. Dan yang kedua, dari kecil sampai besar saya bisa mengenal cinta. Ya, terakhir kali itu saya sudah hancur, dan makanan pun mungkin itu tidak ada yang berzat agar tumbuh sehat. Dan yang kedua, pola pikir saya hanya memikirkan seorang ibu. Dan yang ketiga itu karena seorang ibu saya yang meninggal, almarhum Mami, itu selalu, karena bagi saya jawabannya satu, Allah itu maha ada. Karena almarhum Mami itu pernah berbicara, sesusah apapun kamu, seberat apapun kamu, sesakit apapun kamu, sesedih apapun kamu di jalanmu, kalau kamu memang berniat
di jalan Allah kamu bakal sampai ke Indonesia tanpa kamu memikirkan uang sepeser pun. Dan dari situ, Kak Dadis maminya muslim. kenapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maminya muslim. Izin itu kenapa Ibu Jenderal turun Nandar? Ada Jenderal Ami apa? tadi di bawah Ibu Jenderal Ngelek kenapa itu, ngelek diturunin? aku nggak tahu, ngelek. Tadi. Ngelek. Ya izin bentar, gua naikin ya. Iya, silakan. Ami, Silakan, assalamualaikum Ami, bentar ya Dek, Dadis. Assalamualaikum Ami. Waalaikumsalam. Jangan dipanggil Jen-Jennya atau Cantik. Bunda. Oh, iya, sorry. Ami. Privasi itu, Rifa. Maaf. Oh, tuh Iya, Ami, Jen-Jen maaf. tangan. Aduh. Enggak, Siap, Bunda Ami, Jenderal, maaf, Ami. Bun. Maafkan Liv. Nandar. Kalau kan Oh, iya. diulangin si kaset Kalau kan diulangin, kumaha itu sih. Mami, Yang penting nggak sebut Tadi namanya, aku nama bapaknya. diam dulu Nandar. Ami, Nandar tuh ngebiarin kita di bawah antri lama. Emang Nandarnya harus Ami, emang harus dihukum. Masa kita tadi dari bawah di antri Terus dibiarin Aminya. aku yang naikin Ami. Ya, lanjut. Ini ada adik kita lagi cerita tentang mualaf. Silakan dulu ya, Dek. Maaf ya, ibu-ibu emang rempong. Lanjut, Dek, sayang. Lanjut, sayang. Aku sebentar aja, Cantik. Gak apa-apa, lama juga, Bun. Jangan, aku minta tolong sama Bang Juma untuk semuanya izin masuk ke komal-komal. Kata Bang Juma, masukin Boleh. aja, nggak apa-apa, karena insya Allah kami Bang Nandar hapunten pisan nggak ganggu Ya, ya. boleh. Aku Enggak mau- apa-apa, Bun. Mau promo sebentar. Insya Allah di Januari tanggal 21 kami bersama Bang Juma itu akan mengadakan umroh di tanggal 21 Januari, VIP umroh, insya Allah. Nah, nanti ini umroh perdana ini berikutnya juga akan bergiliran kepada sahabat dan pengurus API. Jadi yang sahabatnya Bang Juma, nanti sama Bang Nanar Bang Juma, nanti sama Uni Rifa Bang Juma, begitu nanti akan bergiliran. Jadi untuk program pertama mohon kami didukung dari para penggemarnya Bang Nandar. Insya Allah ini ada penggemarnya yang udah berapa ini, 1.800. Mudah-mudahan bisa bergabung umroh bersama Bang Juma di tanggal 21 Januari. Nanti bisa menghubungi Bang Handi atau Akang Kian Santang. Itu aja, terima kasih saya Akang, hatur nuhun pisan. Ami pokoknya sehat-sehat Ami ya. Nanti Terima insya kasih, Allah Ami. kita mudah-mudahan ketemu. Ami jangan lupa jaga kesehatan ya. Terima kasih. Sama Bunda Nora juga tolong aku dibantuin ya, promo ya. Siap. Karena udah ada program ini Kang Nandar, nanti Kang Nandar sama Siap. Bang Juma. Kalau program saya satukan sama si Ripa itu. Soalnya Bisa. kami Tritunggal Maha Kudus. Ripa, Bunda Neng, Kami kalau satukan. yang mau ikut hubungi Bang Handi gitu atau Bang Kian Santang ya, Ami. Iya. Nanti Iya, detailnya bisa di DM-nya gitu ya, Mi. Kumaha Bu Neng? Detailnya. Nanti dia sama Bang Handi gitu. Gitu ya. Iya, nanti kalau umpamanya ada yang berkenan ikut, kami masukkan ke dalam grup tanya jawab yang bisa dimasukin ke grupnya sama Bang Handi atau Akang Kian Santang. Baik, ya teman-teman semuanya silakan. Mungkin ada rezeki lebih dari tabungan ataupun ingin berumroh bersama para apologet, terutama gurunda kita yaitu Bang Juma. Silakan menghubungi Bang Handi dan Bang Kang Kian Santang. Ini langsung ya sama ibunda kita ini Ami atau Bun Ujen. Ya, itu aja tunun sekalian. Silakan dilanjut. Mohon maaf saya mengganggu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap kami. Salam Ami, I love Ya. you. Nanti Dadis kalau mau umroh bisa hubungin aku, ada special for you. Masya Allah. Masya Di Allah. follow, Dadis. Bunda Jadi Jenderalnya di follow, Bunda Dewinya. Semua kita ini ya. Atur nuhun, Bu Neng. Wassalamualaikum. Iya, atur nuhun, Bunda. Ini Selalu sudah di Bunda follow kami. kami nanti ini tanya tanya.